Hey guys, kali ini saya mau bagi-bagi info tentang skill yang bisa mendatangkan duit di tahun 2023. Fokus yang saya tekankan di sini adalah bagaimana kamu bisa membangun side hustle kamu atau bisnis sampingan kamu dengan skill-skill ini. Jadi fokus saya bukan pada gaji, walaupun tentunya kalau kamu bisa menguasai skill-skill yang saya sebutkan di sini, tentunya gaji kamu juga bisa naik. Tapi contoh yang akan saya berikan adalah bagaimana caranya kamu bisa membangun side hustle kamu dengan menggunakan skill-skill ini. Saya pernah bikin video seperti ini di tahun 2022 kemarin, yaitu berupa shorts video. Nah, di sini saya akan membuat video yang full sifatnya supaya lebih komprehensif. Sekaligus ini adalah update dari 2022 kemarin berdasarkan apa yang saya temui di lapangan. Tanpa menunggu lama-lama, kita masuk ke skill yang pertama, yaitu digital marketing. Saya mulai sadar bahwa digital marketing ini sangat penting saat saya ngobrol dengan anak-anak muda yang punya bisnis. Kebanyakan dari mereka adalah dari Generation Z, di mana seharusnya Gen Z ini melek teknologi karena mereka memang lahir di dunia yang sudah full teknologinya sudah canggih. Kebanyakan dari anak-anak muda ini pada saat mereka ngobrol dengan saya, tujuan mereka adalah berkonsultasi terkait bisnis mereka, yang biasanya juga bisnisnya adalah food and beverage atau F&B. Jadi entah mereka bikin cake dari rumah atau mereka bikin catering dari rumah, lalu mereka jual. Pertanyaan mereka itu juga nggak jauh-jauh dari gimana caranya meningkatkan omset. Karena mereka udah melakukan segala cara yang mereka tahu, tapi omsetnya cuma segitu-segitu aja. Nah, otomatis kalau saya ditanya seperti itu, saya akan tanya balik, sejauh ini gimana marketing kamu? Kalau mereka bilang biasanya adalah digital marketing. Nah, lalu saya tanya lagi, digital marketing yang sudah kamu lakukan itu seperti apa? Jawabannya hampir semua sama, yaitu mereka buka Instagram, lalu mereka klik promote. Kalau kamu sudah mengerti sedikit-sedikit tentang digital marketing, terutama di bagian sosial media marketingnya ya, kamu akan tahu bahwa yang namanya promote di Instagram itu nggak terlalu menghasilkan. Jadi hasilnya bisa jauh lebih bagus lagi kalau kamu pakai yang namanya Meta Business Manager. Sedikit lebih kompleks, tapi kamu bisa bikin yang namanya ads itu tertarget ke profil demografi tertentu. Pada akhirnya, cost yang kamu keluarkan juga lebih murah, dan konversinya, yaitu orang yang mau membeli produk kamu, itu lebih tinggi. Ingat, tujuan utama digital marketing itu adalah bagaimana caranya meningkatkan penjualan. Nah, dari pengalaman saya ngobrol dengan Gen Z ini, saya jadi berpikir, kalau memang misalkan banyak sekali business owner yang masih muda, dan mereka nggak ngerti digital marketing, artinya kamu juga bisa berjualan jasa digital marketing ke mereka. Tentunya kamu harus mengawali semuanya dengan belajar digital marketing, di mana digital marketing ini luas. Sekali lagi, ini bukan cuman publish di Instagram dan promote. Disiplinnya banyak sekali, ada yang SEO, mungkin kamu belajar Google Ads, kamu belajar Facebook atau Instagram Ads. Setelah kamu menguasai skillnya, kamu bisa mulai dengan teman-teman terdekat kamu, yaitu mereka-mereka yang punya bisnis rumahan, biasanya F&B juga. Jadi sebetulnya cara pikir beriklannya itu mirip-mirip semua nantinya. Nah, kamu harus berhasil meningkatkan penjualan mereka. Saat kamu sudah berhasil, sudah satu teman kamu sudah oke, dua teman kamu udah oke, tiga teman kamu udah oke, kamu sudah mendapatkan portfolio yang cukup. Kamu bisa menawarkan jasa kamu ke orang-orang lain yang belum kamu kenal. Skill yang kedua adalah sosial media. Berbeda dengan digital marketing, biasanya agensi yang sangat menguasai skill ini adalah branding agency. Tujuan mereka pun juga berbeda dengan digital marketing agency. Kalau digital marketing tujuannya adalah meningkatkan penjualan. Kalau branding tujuannya adalah meningkatkan online presence. Ini bisa menjadi peluang bisnis yang cukup bagus, terutama karena banyak banget konten kreator baru. Seperti contohnya, saya juga baru kan? Nah, para konten kreator yang baru ini biasanya jago di satu sosial media dulu. Misalkan dia punya banyak followers di TikTok, tapi di Instagram dia belum terlalu sesukses TikTok. Atau mungkin sebaliknya, di Instagram udah cukup sukses, ternyata dia nggak punya following di TikTok. Di sini kamu bisa masuk dan menawarkan jasamu, terutama kalau kamu benar-benar memahami sosial media. Jadi, kamu bisa tawarkan ke konten kreator di TikTok yang sudah oke, gimana caranya online presence mereka di Instagram itu juga sama kuatnya. Atau sebaliknya, kamu tawarkan para influencer di Instagram untuk menaikkan online presence TikTok-nya. Jadi menaikkan page followers-nya, menaikkan interaksinya, dan lain-lain. Nah, di sini target kamu adalah konten kreator yang masih baru, bukan mereka-mereka yang sudah punya tim sendiri.
Karena kebanyakan dari mereka sudah bekerja sama dengan branding agency yang cukup besar untuk bisa menaikkan personal branding mereka. Nah, ini kita masih berbicara tentang konten kreator. Sebetulnya banyak juga perusahaan-perusahaan yang masih offline, jadi dia masih konvensional, belum kuat di online-nya. Dia tidak punya online presence atau social media presence yang kuat. Kebanyakan dari perusahaan ini yang saya kenal ya, mereknya itu sebetulnya udah gede, sudah nasional, jadi seluruh Indonesia ini tahu mereknya dia. Tapi dia nggak kuat di sosial medianya. Kenapa? Karena tim sosial medianya itu biasanya cuma 1-2 orang aja. Jadi bayangin aja, yang menghandle semua akun sosial medianya, yang harus memikirkan konten, yang harus ambil foto, ambil video, lakukan edit video, itu ya 1-2 orang itu saja. Jadi pasti sangat keteteran. Nah, di sini kalau kamu sudah memiliki portfolio, kamu sudah memiliki pengalaman yang cukup, kamu bisa mulai mencari perusahaan-perusahaan seperti ini dan kamu jadikan mereka sebagai klien kamu. Duitnya akan jauh lebih besar daripada konten kreator yang baru. Skill yang ketiga, video editing. Jadi kan kita tadi udah ngomongin ya, banyak banget konten kreator yang baru di Indonesia ini. Nah, konten kreator ini, terutama yang kontennya adalah video ya. Jadi mereka-mereka yang di TikTok nih, di IG Reels nih, atau di YouTube. Mereka ini kerjaannya cukup berat loh. Jadi mereka itu harus riset kontennya terlebih dahulu. Setelah itu harus bikin skripnya. Setelah itu mereka harus rekam videonya, edit videonya, dan baru mereka bisa posting atau publish. Nah, dari semua proses kerja ini yang paling makan waktu dan paling susah dilakukan adalah yang pertama, riset konten. Dan yang kedua adalah video editing. Padahal kalau kita pikir-pikir, video editing yang kita perlukan di sini itu bukan skill video editing yang sangat profesional sekali. Coba kalau kamu lihat video-video di TikTok, di YouTube, di IG Reels, itu bukan video-video yang sangat profesional sekali kan. Jadi proses editing yang dilakukan itu juga bukan editing yang sangat susah. Nah, kalau kamu kepingin belajar video editing dan cari duit dari sini, saran saya adalah target market kamu tetap konten kreator yang baru. Jadi mereka-mereka yang masih belum punya tim yang bisa edit video mereka sendiri. Nah, sekarang kalau kita bayangkan nih, berapa duit yang bisa kamu dapatkan dari sana. Katakanlah kamu sudah fasih sekali mengedit video. Maka kalau kamu mengedit video seperti di video YouTube atau TikTok, paling kamu hanya makan waktu setengah jam 1 hari. Nah, sekarang bayangin kalau kamu punya waktu 2 jam saja di 1 hari untuk kamu bisa mengedit video. Dan kamu jual jasamu 100.000 per video. Maka dalam sehari kamu bisa mendapatkan 400.000 rupiah. Kalau kamu lakukan ini secara full 1 bulan, 30 hari, maka kamu bisa mendapatkan 12 juta rupiah setiap bulan. Not bad banget kan? Ini kerjanya hanya 2 jam sehari loh. Tapi tentunya ini nggak mudah dicapai karena kamu harus mencari kliennya terlebih dahulu. Nah, kamu bisa pakai jasa perusahaan seperti Upwork, atau mungkin seperti fastwork.id, atau bahkan kamu bisa langsung approach konten kreatornya secara mandiri. Jadi kamu DM aja di TikTok, di Instagram, di YouTube, dan kamu tawarkan jasamu ke mereka. Bikin sampel gratis terlebih dahulu dan tunjukkan skillmu pada mereka. Skill yang keempat, computer programming atau coding. Sebetulnya skill ini tuh sudah booming dari beberapa tahun yang lalu. Kenapa kok bisa sampai booming? Karena orang punya cita-cita kerja di startup besar kayak Gojek, kayak Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat di 2023 ini, sebetulnya industri teknologi ini udah sifatnya gawat ya. Karena mereka ini bukan industri yang profitable dan banyak melakukan layoff akhir-akhir ini. Lagian, skill programming yang kamu butuhkan untuk masuk ke startup-startup seperti itu adalah skill yang sangat tinggi sekali. Sedangkan kalau kita lihat landscape-nya bisnis di Indonesia itu, banyak banget bisnis yang masih sangat konvensional, masih sangat old school, di mana mereka sama sekali belum merambah teknologi. Contohnya, saya punya kenalan satu pabrik plastik ya. Dia ini pabriknya gede, barangnya bagus, produksinya cepat, kapasitas produksi juga banyak. Tapi dia hanya jual ke langganan-langganan lamanya saja. Jadi dia sama sekali nggak punya website, dia sama sekali nggak punya sosial media, dan seperti yang tadi saya katakan, hanya menjual ke langganan lamanya. Nanti langganan lamanya ini akan menjual kembali barangnya atau reselling di toko mereka atau di online. Padahal kalau saya bayangin ya, dengan produk sebagus ini dan harga yang oke juga, mereka bahkan harusnya bisa ekspor.
atau paling tidak mereka bisa memperluas skup penjualannya. Nggak di Jawa aja, tapi mungkin mereka bisa jualan di Sumatera, Sulawesi, Papua, dan lain-lain. Tapi ini susah dilakukan karena mereka nggak bisa di-reach, mereka nggak bisa dikontak, jadi mereka nggak punya website, nggak punya sosial media. Jadi orang-orang di luaran sana, kecuali langganannya dia, mungkin nggak tahu kalau dia itu ada. Nah, itu hanya salah satu contoh dari banyak perusahaan yang seperti itu. Sekarang kamu bayangkan, kalau kamu menawarkan jasa komputer programming kamu ke mereka, maka yang kamu buat itu bukan aplikasi yang super canggih seperti Gojek atau Tokopedia, tapi mungkin hanya website company profile, atau mungkin software-software yang sifatnya itu simple ya, seperti software pembukuan, mungkin software absensi, dan lain-lain. Jadi ini bukan menuntut keahlian programming yang terkini. Jadi mungkin kamu nggak perlu tahu yang namanya AI, data science, mungkin kamu nggak perlu tahu yang namanya blockchain. Tapi basic bikin website selama itu simple dan dia reliable, dia cepat, dan dia bisa dipakai oleh perusahaan-perusahaan ini, maka pasarnya masih besar sekali. Nah, kalau kamu mau cari duit dari sini, otomatis kamu harus bisa mengontak perusahaan-perusahaan ini. Dan ini nggak gampang. Sekali lagi seperti tadi yang saya ngomong, perusahaan-perusahaan ini nggak punya website, nggak punya sosial media. Jadi mereka itu sama sekali tidak dikenal atau invisible. Yang bisa kamu lakukan adalah bertanya. Siapa tahu ada kenalanmu, siapa tahu ada kenalan dari kenalanmu yang kenal orang-orang seperti ini. Maka kamu bisa datang ke mereka, kamu bisa pitching, kamu bisa presentasi untuk menawarkan produk kamu. Dan yang pasti kamu harus bisa menyampaikan kalau mereka menggunakan produk kamu, manfaat apa yang bisa mereka dapatkan. Lebih oke lagi, biasanya perusahaan-perusahaan ini itu saling mengenal loh. Jadi ownernya si perusahaan A kenal sama perusahaan B, ownernya perusahaan B kenal sama perusahaan C. Jadi kalau kamu sudah bisa sukses bikin proyek buat company A, kemungkinan dia bisa memperkenalkan kamu ke company B. Nah, di sini kamu nggak perlu terlalu banyak klien, karena biasanya satu software yang dibikin itu fee-nya udah gede banget. Yang penting kamu tetap menjaga kualitas software yang kamu bikin, jadi tetap simple, tetap reliable, tetap cepat, dan lain-lain. Nah, tadi kan kita udah bicarakan hard skill-nya ya, tapi ada satu skill yang harus kamu kuasai, ini wajib di tahun 2023, yaitu skill komunikasi. Karena untuk menawarkan semua produk atau jasamu tadi, kamu butuh skill komunikasi. Kamu harus bisa melakukan presentasi secara lisan pada saat mereka mengundang kamu dan kamu memperkenalkan produk kamu. Kamu harus bisa menyampaikan maksudmu dengan sangat baik. Ditambah lagi, kamu juga harus bisa menyampaikan itu semua dalam bentuk tulisan. Karena yang namanya komunikasi tertulis itu seringkali adalah point of contact pertama antara kita dengan calon klien kita, yaitu kita mesti bikin proposal. Kita harus memikirkan apa saja yang ada di proposal itu, apa saja yang ada di materi presentasinya, apa saja yang ada di cover letternya. Nah, dengan skill komunikasi ini, baik lisan maupun tulisan, kamu bisa go very far. Entah itu kamu mau bangun side hustle kamu, atau kamu memutuskan untuk hanya bekerja di satu perusahaan saja. Tetap yang namanya skill komunikasi ini begitu penting. Dan sayangnya, skill komunikasi ini mulai nggak dimiliki oleh Gen Z karena mereka terbiasa dengan yang namanya sosial media. Jadi, komunikasi tertulis yang mereka lakukan itu biasanya kalau nggak pakai WhatsApp, dia komen di sosial media. Nah, tentunya kalau kita lihat, bahasa yang mereka gunakan pada saat mereka komen itu bukan bahasa yang baku. Jadi, bahasa yang mereka gunakan bahasa gaul, dan seringkali bahkan tanda bacanya itu salah. Nah, disinilah kalau saya sebagai business owner, saya sangat tidak suka membaca cover letter dengan bahasa yang seperti itu. Tentunya kalau kamu mau bersaing dengan anak-anak Gen Z, kamu harus punya competitive advantage. Yang bisa kamu lakukan adalah mempertajam skill komunikasi kamu. Karena sekali lagi, itu adalah the first point of contact antara kamu dengan klien kamu. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa jadi inspirasi buat kamu yang kepingin belajar skill baru. Nah, kalau kamu suka video-video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih dan semoga sukses selalu.